Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja. Dalam sosial media Bapak Gembala, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, TikTok saya cukup banyak memberkati kepada banyak orang. Saudara boleh ikuti. Saudara, kita belajar firman Allah hari ini menaati firman Kristus. Saya rindu setiap saudara dan saya adalah menjadi pribadi yang menaati firman Kristus meskipun berkorban. Karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya adalah menaati firman Tuhan. Mengasihi bukan berarti kita banyak ibadah, bukan itu yang nomor satu. Mengasihi artinya melakukan perintah-perintahnya. Saudara, kita belajar dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita akan membaca. 1-2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayo semua baca ya, 1-2 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah, tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Saudara, firman ini adalah berbicara kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus mengapresiasi jemaat Filipi, karena jemaat Filipi ini sangat mentaati firman Allah. Di saat Rasul Paulus berkunjung ke Filipi, dan biasanya Rasul Paulus tidak segan-segan kepada jemaat yang tidak menaati firman Allah. Seperti jemaat Korintus, mereka jatuh kepada hedonisme, mereka jatuh pada perzinahan, percabulan, LGBT. Sudah mulai ada karena di sana itu adalah kota pelabuhan. Sehingga transaksi seksual sangat kuat di Korintus. Dan Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat-jemaat Korintus supaya jangan mensia-siakan kasih karunia Allah. Khusus untuk jemaat Filipi dia berkata, jemaat ini adalah jemaat yang taat. Dan dia terus memotivasi supaya menjadi jemaat yang taat walaupun tidak ada yang melihat. Saudara, kita belajar dari jemaat Filipi, ketaatan apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita belajar taat meski tanpa pengawasan. Filipi 2 ayat 12. Sama-sama kita baca, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada kata kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, percaya diselamatkan. Tapi ayat ini berkata kerjakanlah keselamatanmu. Buktikanlah bahwa engkau sudah lahir baru. Buktikanlah bahwa engkau sudah menerima salib Kristus. Buktikanlah bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Buktikanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan sampai omongan kita berkata, aku anak Tuhan, ditebus oleh darah Yesus, aku lahir baru, aku ciptaan baru. Tapi perbuatan kita, kelakuan kita lebih parah daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang menyedihkan. Itu yang menjadi batu sandungan, tidak mengerjakan keselamatan. Kita berkata, aku anak Tuhan, aku pelayan Tuhan. Justru yang kita lihat kadang-kadang yang tidak anak Tuhan itu kok lebih baik, lebih taat, lebih benar, kerjanya disiplin, on time, enggak cabut, saat kerja dia kerja, saat istirahat dia istirahat.
Justru kadang-kadang kita menjumpai anak-anak Tuhan justru yang kelakuannya aneh-aneh. Saat kerja main game, saat kerja telepon pacarnya, saat kerja dia habiskan waktu dengan yang sia-sia. Saya mau katakan sama saudara, firman hari ini cukup tegas mengingatkan kita menjadi Kristen yang punya integritas. Dapat dipercaya. Rasul Paulus berkata ayat 12, saat aku ada, aku melihat kalian taat melakukan firman Tuhan. Doaku, harapanku, saat aku tidak ada, kalian pun taat melakukan firman Allah. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita, menjadi pribadi-pribadi yang taat melakukan perintah Tuhan meskipun tidak ada yang melakukan. Ingat, Allah itu omnipresent. Allah itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Oleh karena itu saya rindu setiap saudara, jadilah pribadi yang berintegritas. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Lukas 16 ayat 10 berkata, jika engkau setia perkara kecil, maka engkau dipercayakan perkara besar. Saya berdoa setiap kita, jadilah pribadi yang berintegritas. Pribadi yang dapat dipercaya. Ketika suamimu berangkat ke luar kota, kadangkala LDR karena kerja 6 bulan di luar kota. Ada banyak jemaat kita yang LDR 6 bulan harus berangkat ke Kalimantan. Atau mungkin engkau punya pacar LDR karena sudah jauh. Saudara, kalau engkau mendapatkan pasangan hidupmu yang berintegritas, engkau akan tenang. Engkau akan tenang. Tapi kalau engkau mendapat pasangan yang tidak dapat dipercaya, engkau jantungan. Engkau akan selalu berpikiran apa yang dilakukan dia di sana. Enggak sedikit loh orang yang jatuh karena lama berangkat, tugas jauhan dengan pasangan, jauh dengan istri, jauh dengan pacarnya. Di sana dia selingkuh, di sana dia punya pasangan yang lain. Saudara, saya berdoa jadilah orang yang berintegritas, dapat dipercaya. Ketika engkau membuka gadgetmu di kamar, apa yang kau buka? Jangan di depan ini sepertinya kita rohani, di depan ini sepertinya kita kudus, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika lihat gadget, pornografi. Melihat wanita-wanita fakir miskin karena bajunya tidak sampai ke pusoknya. Melihat baju wanita yang mengundang aura nafsu seksual. Saudara, Tuhan ada di kamar itu. Tuhan ada dimanapun. Sepintar-pintarnya engkau menutupi perselingkuhanmu, saya mau katakan, suatu waktu ketahuan. Tidak ada bangkai yang tidak mencium bau, tidak akan mengeluarkan bau, ingat itu. Dosamu akan ketahuan. Lihat apa yang terjadi di Kuala Namu. Berapa lama wanita itu ditemukan? 3 hari kemudian. Bau busuk muncul. Busuk di hatimu itu akan muncul. Dosa yang kau simpan itu akan busuk dan akan ketahuan. Sepintar-pintarnya engkau menutupi perselingkuhan dengan pasanganmu, perselingkuhan dengan pacarmu, dengar, pasti ketahuan. Dan itu bau dosa yang mencicikkan di hadapan Tuhan. Di hadapan keluargamu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu yang dapat mempercayaimu. Jadilah engkau pribadi yang dapat dipercaya. Makanya saya katakan kepada kau anak-anak gadis, engkau harus lebih berbahagia mendapat seorang cowok yang setia kepadamu. Walaupun kau lihat dia susah, ya hidupnya gak terlalu kaya, gak banyak uang yang dikasih dia. Tapi dia setia padamu. Saya mau katakan, langka engkau mendapat orang yang setia. Zaman sekarang itu langka kau dapatkan. Jadi kalau kau lihat suamimu itu mukanya ala makjang, ya Tuhan ini manusia atau bodat, nah kira-kira begitu. Nah saya mau katakan kepadamu, kalau dia setia itu sudah luar biasa. Berbahagialah engkau mendapat pasangan yang setia. Berbahagialah engkau mendapat pasangan yang setia. Ini saya sampaikan kepadamu. Saya sangat prihatin melihat pernikahan zaman now. Kenapa tidak punya integritas? Kami juga para pendeta punya godaan. Ada yang menggoda kami, ada yang mencobai saya ketika di Pekanbaru tidur sendiri di hotel. Baik di Batam sendirian di hotel. Ada.
Tapi saya belajar menjadi ayah yang berintegritas, suami yang berintegritas. Gak ada kita yang bebas dengan cobaan. Semua kita ada yang menggoda. Oleh karena saya mengatakan integritasmu itu mahal di hadapan Tuhan. Apa arti integritas? Integritas itu artinya engkau sama dilihat orang dengan tidak dilihat orang. Jangan pura-pura ketika dilihat orang, engkau pura-pura buang sampah ke tempatnya. Pas enggak dilihat orang, buang jauh dari tong sampah. Satu waktu saya pernah membuang sampah di depan rumah saya, enggak pas ke tong sampah. Saya bisa biarkan aja begitu. Enggak ada yang lihat kok. Tapi saya belajar melatih diri saya keluar kembali, saya ambil. Saya masukkan ke tong sampah. Karena aku tahu Tuhan melihat aku. Tuhan akan senantiasa melihat diriku dimanapun berada. Tidak ada tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di tempat kamarmu sendiri jam 1 pagi engkau meng-scroll pornografi. Tuhan ada di kamar itu. Dia tahu apa yang kau lakukan. Dia hanya sedih kalau engkau meneruskan itu karena itu akan membinasakan, menghancurkan engkau. Pesanku samamu. Jadilah orang yang menaati firman Tuhan meskipun tidak ada orang yang melihat. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Bahkan dalam masalah keuangan kalau engkau meminjam uang karena kebutuhan sesuatu. Berintegritas. Pulangkan seberapa berat engkau harus bertanggung jawab. Kalau saudara enggak menang masalah keuangan, jangan harap kau kaya diberkati Tuhan. Jangan engkau berharap bahwa engkau akan dibela Tuhan. Kalau engkau tidak dapat dipercaya mau bahasa roh, mau bahasa malaikat, mau doa gemetar-gemetar, mau banyak lagu pujian. Kalau tidak dapat dipercaya, Tuhan tidak akan memberkati saudara. Seberapa banyak utangmu? Tanya sebelahnya, berapa banyak utangmu? Bayar. Yang sebelahnya, bayar. Amin. Ya, kalau saudara bayar. Saya sangat salut dengan agama sebelah kita. Ketika saya berkunjung dalam duka, saya melayat, selalu ada kata-kata dari keluarga mereka. Mana tahu Bapak Ibu yang melayat yang sedang datang, mana tahu ada utang daripada yang orang yang kami cintai ini datang kepada kami ya. Mereka tidak membiarkan ada yang meninggal keluarganya punya utang. Pernah dengar itu? Di agama kita agak kurang ada seperti itu ku dengar. Belum pernah lah aku dengar. Mana tahu yang ada yang punya utang, jangan-jangan langsung, utangnya aku banyak kali, ini banyak kali utangnya ini. Aku jadi nggak jadi penguburan, betul nggak jadi daftar utang yang dibahas. Kalau orang itu saya melihat berapa kali saya melayat, Bapak Ibu maafkan ya dosa yang sudah dipanggil, yang sudah berpulang duluan. Mana tahu Bapak Ibu ada pinjam uang dia, kami tidak tahu, hubungi kami. Terhormat, dapat dipercaya. Amin. Agak pelan aminmu. Dapat dipercaya, amin. Katakan dengan tegas, saya dapat dipercaya. Dengan tegas lagi, saya berintegritas. Kalau saya pinjam uang, saya pasti pulangkan. Berapapun harganya, saya pasti pulangkan. Saya berintegritas. Saya dapat dipercaya. Oh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang dapat dipercaya pasti diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Pulang dari sini, telepon dia. Saya diingatkan Pak Pendeta, bukan saya yang mengingatkanmu, Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura penyakit lupa. Karena ada orang kalau udah minjam lupa. Tapi yang punya uang nggak lupa-lupa. Yang punya uang pasti nggak lupa. Apalagi kalau engkau bergaya-gaya di Natal, tapi kau tidak bayar utang. Dan kalau engkau masih berutang, please jangan makan di restoran mewah, kemudian kau foto, kau berkata, habis ini Starbucks coy. Caption itu membuat orang lain, cicai aku. Please deh, pakai akal sehat. Jangan mati demi gaya, jangan mati demi stan. Matilah sebagai orang yang dapat dipercaya.
Amin. Amin. Saya berdoa engkau juga suami-suami menjadi suami yang dapat dipercaya. Ya, engkau juga istri-istri menjadi istri yang dapat dipercaya. Percayalah kalau engkau dapat dipercaya, Tuhan membela-mu. Saudara yang saya kasihi, kita belajar supaya kita melakukan perintah Tuhan bukan karena dilihat orang. Ada loh orang, kalau dilihat orang dia jadi ramah. Langsung dia, atau kalau ada orang yang lebih dihormati dia jadi lebih ramah. Ketika tidak dilihat orang atau orang itu lebih rendah dari kita, kita mau cekek dia. Sering sekali kita main drama-dramaan. Pas nanti jumpa sama orang yang lebih berada atau yang lebih di atas kita, ya Pak, ya Bang. Tapi kalau kita jumpa sama orang yang lebih rendah sama kita, kerjakan itu. Tokok kepalanya. Please, kita harus sama orang kaya sama tidak orang kaya. Tuhan tidak memandang muka. Saudara pun jangan pandang muka. Harus sama perlakuanmu sama orang kaya dengan tidak kaya. Harus sama hormatmu sama pejabat dengan tidak pejabat. Hormatilah mereka sebagaimana Tuhan pun mengasihi engkau. Saudara yang saya kasihi, yang kedua kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, taat tanpa persungutan. Dalam dirimu melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Allah, jangan ada persungutan, mengeluh, jangan ada perbantahan. Dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, ketika kita bersungut-sungut itu mengundang roh kematian dalam hidup kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dan 11. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 10 dikatakan, janganlah bersungut-sungut. Orang Israel harusnya sampai ke tanah perjanjian 40 hari. Mereka sampai 40 tahun, lama. Kenapa? Karena bersungut-sungut, karena mengeluh, karena berbantah-bantah ketika tidak ada makanan. Ketika tidak ada minuman, mereka bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Mereka minta pulang ke Mesir karena di perjalanan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Saudara, saya mengajak sama saudara, supaya saudara menghindari yang namanya dosa perbantahan, dosa bersungut-sungut, dosa mengeluh. Bersungut-sungut itu artinya adalah engkau tidak percaya Tuhan menolong hidupmu. Engkau tidak percaya Tuhan mengubah keadaanmu. Jadi kesimpulan bersungut-sungut artinya adalah dosa yang jahat di mata Tuhan. Yang artinya tidak percaya Tuhan. Maka Tuhan bilang 1 Tesalonika 5:18. Yang kuinginkan adalah supaya engkau mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang diinginkan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimanapun penderitaanmu saat ini, bagaimanapun sakit, bagaimanapun perjuanganmu, please jangan mengeluh, jangan menyalahkan, jangan bersungut-sungut. Ingat, semakin engkau bersungut-sungut, semakin habis energimu. Semakin engkau bersungut-sungut, pekerjaan yang ringan akan berat. Saudara kalau bekerja dengan hati yang mengeluh, hati yang bersungut-sungut, yang bisa jadi tidak bisa. Karena gak ada penyertaan Tuhan sama orang yang bersungut-sungut. Semua kita punya penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan-pencobaan biasa. Biasa di situ artinya semua orang mengalaminya. Apakah hanya dirimu kekurangan uang? Banyak orang kekurangan uang. Betul. Bahkan kalau mau jujur ada orang gak bisa makan. Bahkan ada orang gak bisa tidur di tempat tidur. Tidur di orang, di teras toko orang. Saya bukan merendahkan mereka, bukan. Maksud saya banyak orang punya persoalan. Bahkan kalau mau jujur lebih berat dari persoalanmu. Mereka bisa melewatinya. Tapi kita
mengeluh, menyalahkan. Makanya itu kejijikan di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara bersungut-sungut itu mengundang roh kematian dalam dirimu. Makanya orang bersungut-sungut itu tidak ada sukacita dalam dirinya. Tidak ada semangat dalam hidupnya. Tidak ada energi, tidak ada kekuatan. Maka pesan hari ini, seberat apa penderitaanmu saat ini? Jangan pernah bersungut-sungut. Engkau harus berkata, aku bersyukur kalau Tuhan percayakan. Tuhan izinkan aku punya persoalan berat. Karena Tuhan sedang promosikan aku. Aku bersyukur lewat penderitaan yang berat ini, aku percaya ada kebaikan Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan memberkati saya lewat masalah ini. Aku percaya aku kuat, aku bisa melewati ini. Bukankah dengan penderitaan dan kegagalan demi kegagalan engkau makin hebat? Bukankah penderitaan membuat engkau makin bertekun? Bukankah kegagalan membuat engkau belajar banyak hal? Karena engkau gagallah dalam dunia percintaan, engkau mau belajar supaya engkau tidak gagal lagi di kemudian hari. Karena engkau gagal ditolak dalam lamaran kerja, engkau bertekun. Jadi gak ada alasanmu mengeluh, gak ada alasanmu bersungut-sungut. Itu yang diinginkan Tuhan, bersyukur dalam segala hal, dalam suka dan duka, mendapat atau kehilangan, sakit atau sehat. Kita belajar bersyukur. Tuhan terima kasih aku masih sakit, tandanya aku masih hidup. Kalau saudara tidak pernah sakit lagi, tandanya engkau sudah mati. Hanya orang yang matilah yang gak punya masalah. Setiap orang yang hidup dalam dunia ini pasti ada yang sakit-sakitnya sedikit atau sedang atau berat. Semua orang punya persoalan. Tapi saya mengajak sama saudara hari ini, buang dalam dirimu mengeluh dan menyalahkan. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu, engkau berkata, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat semua masalah yang kualami. Buat kesulitan, buat ketumpuran. Usahaku ini Tuhan tumpur bangkrut, terima kasih. Halo? Kalau engkau berterima kasih, lagi banyak untungnya, banyak uang kami, terima kasih. Itu pun semua orang tahu. Tapi kalau engkau lagi kehilangan dompet, terima kasih Tuhan. Mungkin ada orang yang membutuhkan uang. Saya itu berkatilah Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan dompet langsung kau kutuki. Siapa yang mendapatkan dompet ini? Dia makan dan dia membeli. Perutnya buncit, gak kempes-kempes. Jangan setega itu dirimu. Saudara, jangan-jangan ada orang yang membutuhkan pertolongan. Percaya, kalau engkau bersyukur, Tuhan akan bekerja di luar pikiranmu. Apa yang tidak kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau harapkan, apa yang tidak kau doakan, diberikan Tuhan kepada orang yang mengucap syukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah. Ya adik-adik, mana tahu kau diputuskan cintamu, gak usah nangis bombay. Gak perlu sampai tilammu, sampai spraymu basah semua. Udahlah, gak perlulah seperti itu. Bersyukurlah kalau engkau diputuskan cintamu oleh si Ramses itu. Bersyukurlah karena Tuhan akan memberikan kepadamu si Tigor yang mengasihimu. Amin saudara. Percaya yang cowok-cowok juga begitu ya. Mana tahu si Tiur main 3 dia. Percayalah akan datang si Evi yang mengasihimu. Amin saudara. Gak perlu engkau harus berduka cita. Kau tulis di dalam pintu kamar belakang lagi berduka. Pintu depan lagi berduka. Please deh, jangan. Bersyukurlah engkau berkata, terima kasih. Aku percaya Ramses pergi, Tagor datang. Aku percaya Tiur pergi, Evi datang. Aku percaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik padaku. Aku percaya Allahku di pihakku. Karena engkau orang yang setia. Bukan karena kesalahan ada padamu. Tanpa ada sebab kesalahanmu, tiba-tiba kau diputuskan. Gak perlu kau berduka, gak perlu kau berkabung. Amin. Dan kalau saudara juga kehilangan dompet, gak perlu sampai kehilangan anak saudara. Ada lagi orang ketinggalan gadgetnya, handphonenya langsung. Seperti paniknya bukan main, seperti itulah segala-galanya. Siapa di sini yang pernah kelupaan letakkan handphonenya, coba angkat tangan. Di restoran,
kemudian engkau harus pulang kembali atau di mana letak yang tadi restoran, tadi mall, tadi mana. Pernah mengalami itu? Apakah engkau tenang atau ritik? Tanya sebelahnya, kau tenang atau ritik? Tanya sebelahnya. Kalau kehilangan gadgetmu langsung kau kehilangan nyawa. Ya Tuhan. Malaikat bilang, kenapa? Gadget. Wah, masalah gadget aja kau seperti kebakaran jenggot. Saudara, betul kita nggak menginginkan kehilangan itu. Tapi jangan berhalakan apapun. Jangan berhalakan apapun. Bahkan nyawamu pun bisa diambil Tuhan. Jangankan gadgetmu. Ya, jangankan gadgetmu bisa diambil Tuhan atau hilang. Nyawamu pun bisa diambil. Please, jangan ada berhala samamu. Buat Tuhan nomor 1 dalam diriku. Semua dalam dunia ini bisa hilang lenyap. Harta benda yang kita bangun sekejap kalau gempa habis. Gak ada yang bisa kau genggam dalam dunia ini. Gak ada yang bisa kau miliki dalam dunia ini. Seperti angin, kata kitab pengkhotbah. Apa yang kau kumpulkan, apa yang kau kejar seperti angin. Hilang lenyap begitu aja. Nyawa kita aja pun sebentar akan hilang. Oleh karena itu engkau hanya melihat ada hidup yang kekal di sorga yang abadi. Itulah hartamu yang paling indah. Banggalah karena engkau memiliki sorga abadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Yang ketiga adalah milikilah ketaatan meskipun perlu pengorbanan. Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini pelayanan Rasul Paulus, bersusah-susah, berkorban. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban. Dan ibadah imanmu aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Artinya apa yang terjadi? Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi. Dalam menaati firman Allah bisa sampai pengorbanan. Pengorbanan, bersusah-susah, berlomba-lomba, bahkan bisa mengorbankan darah. Rasul Paulus akhirnya meninggal seperti mati martir. Semua rasul-rasul meninggal, ada yang kepalanya ditebas, ada yang dibunuh. Mereka mengorbankan bersusah-susah dalam pelayanan, matinya pun pengorbanan. Love is sacrifice. Makanya saudara, Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Yesus mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib, menumpahkan darahnya. Memberikan nyawanya itu adalah kasih yang terbesar. Makanya kalau engkau mengasihi seseorang, engkau harus mau berkorban kepada orang itu. Saya mengasihi istri saya mau berkorban nyawa untuk dia. Saya mengasihi anak-anak saya mau berkorban nyawa untuk anak-anak saya. Love is sacrifice. Kalau ada seorang yang mengasihimu, terlalu boros dia ngomong, I love you, I love you. Belum lagi diberkati, mama. Langsung bilang sama dia, monyet. Nah saudara. Belum diberkati udah mama. Jijaya kuliahnya saudara. Ada loh, belum diberkati. Mama. Ada lagi, sayang. Tuhan. Inilah nanti terlalu boros kau pacaran. Nanti setelah kau menikah muntah kau lihat dia. Ingat, sayang itu pembuktian. Sayang itu bukan teori. Sayang itu bukan kata-kata, pembuktian. Kalau betul-betul dia sayang samamu. Ketika engkau sakit jam 2 pagi. Walaupun dia tinggal di padang bulan. Kau tinggal di pantai Cermin. Bang, udah kayak mau mati kurasa bang. Kalau dia benar-benar sayang, dia akan ambil sepeda motornya. Sebentar dek, abang segera datang. Sekedar ingin tahu dek, kau sakit apa? Aku mencerit bang. Berapa kali dek? Gak terhitung lagi bang. Aku gak tahan lagi bang. Tenang. Waktu dia bilang aja, tenang. Abang segera datang. Ada kekuatan, betul gak? Ada pengharapan. Tapi kalau udah menceritnya gak terhitung lagi. Datang ya bang. Aku pun lagi lemasnya dek. Kau ganggu pula abang lagi mimpi abang dek.
Kalau dia bilang, mati aja laku bang. Dengar baik, love is sacrifice. Kasih itu pengorbanan. Carilah calonmu yang berkorban samamu. Bahkan anak gadis. Kalau ada seorang cowok bilang, I love you. Oke. Jangan langsung kau bilang, I love you. Jangan, nah, itu beda saudara ya. Orang, kan kalau orang I love you artinya aku cinta padamu. Kalau dia bilang I love you artinya jemputlah aku segera. Kan itu bahasa Bataknya. Kalau ada seorang cowok bilang sama udah terlalu lama pacaran samamu, mau menikah, ingatlah. Seorang suami menggambarkan Kristus kepada jemaat. Rela memberikan nyawanya kepada jemaat. Demikianlah suami rela memberikan nyawanya kepada istrinya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Itulah kasih. Jadi kalau ada seorang cowok bilang, I love you, sikit-sikit I love you. Sayang, sayang. Tes sama dia. Abang sering bilang I love you dan sayang. Kutanya, abang mau nggak karena mencintai adik terpaksa kadang-kadang abang harus berkorban menyerahkan nyawa untuk aku. Katakanlah di tengah jalan aku udah mau dibunuh oleh 5 orang, 10 orang. Abang lihat dari jauh pakai pisau semua. Abang lari atau membela aku? Kalau dia bilang larilah katanya. Lari kemana? Lari menjauh. Saya hanya katakan kepadamu, carilah cowok yang mengasihimu sampai rela memberikan nyawa padamu. Saya nggak melebih-lebihkan, itu ayatnya. Itulah firman Tuhan Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus rela memberikan nyawanya. Demikianlah suami rela memberikan nyawanya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikianlah istri tunduk kepada suami. Jadi sekarang ini istri-istri belajar tunduk kepada suamimu. Taati. Walaupun berkorban. Kayak mana aku mau tunduk sama suamiku? Jenisnya begini. Kenapa jenisnya? Tell me. Oh on. Maksudmu? Iya, bengong. Apalagi suka lupa. Mau sebengong apa? Sebego apa suamimu? Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Kau bilang, Tuhan, rendahkan hatiku untuk menghormati si bengong ini Tuhan. Mampukan aku menghormati dia. Ingat, seorang istri harus menghormati suami. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ada loh jemaat kita, angkat tangan dia. Pak Pendeta, sorry, ayat itu kurang pas. Ini pelayan langsung ke saya. Hadapan sama saya. Maksudnya kenapa? Lihat-lihat suaminya Pak. Tambahkanlah Bu, sini. Seorang istri tunduk kepada suaminya, lihat-lihat suaminya juga. Enggak ada ayatnya seperti itu. Ada gitu? Mana ada? Tunduklah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tunduk itu sikap hatimu. Karena kepala seorang istri adalah suami. Kepala suami adalah Kristus. Kepala Kristus adalah Bapa. Itu otoritas hierarki yang gak bisa diubah. Hormati. Meskipun dia tukang lupa. Meskipun dia tukang ngorok. Meskipun dia tukang ngences. Tulalit. Apalagi kekurangannya. Kumpulkan semua. Saya katakan sikap hatimu menghormati dia. Kalau saudara tidak menghormati suamimu dalam kekurangannya, saya yakinkan Tuhan gak di pihakmu. Hormati dan tunduk sama dia. Bukan berarti mengiyakan yang salah dikatakan dia. Sikap hati, ngerti ya? Sikap hati respect sama dia. Sikap hati menghargai dia sebagai pemimpin. Itu Alkitab bilang, kepala seorang istri adalah suami. Kepala suami adalah Kristus. Jangan diganggu hierarki, authority yang diberikan Tuhan. Saya mengajak setiap saudara belajar penuh pengorbanan. Meskipun engkau melihat gak layak dia menerimanya, tapi engkau melakukannya. Mungkin dia banyak dosanya di masa lalu, kesalahan masa lalu.
Love is sacrifice. Yesus berkorban mati di kayu salib. Kita banyak dosanya. Kita banyak kesalahan kita. Tapi dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia rela mati di kayu salib. Ada istri yang merawat suaminya sakit. Padahal suaminya ini dulu banyak kali dosanya. Perselingkuhan, pengkhianatan, menyakiti dia, memukul dia. Tapi istri ini memenangkan suaminya tanpa perkataan. Firman Allah berkata dalam Petrus, hai istri, menangkan suamimu tanpa perkataan. Menangkan suamimu lewat perbuatanmu. Bukan lewat khotbah kata-kata. Akhirnya suaminya datang kepada Yesus. Karena dirawatnya, dimandikannya, dikasihinya. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi saudara. Suaminya itu meninggal di tangan dia. Selingkuhannya pun dikasih makan. Anak selingkuhannya itu pun dikasih makan. Saya lihat langsung di YouTube kesaksiannya di gereja Bethel. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya melihat luar biasa. Dia sudah disiakiti, dia sudah dipukul, disiksa, dikhianati. Sakit dirawatnya. Mati sama dia saudaraku. Selingkuhannya pun dirawatnya. Anaknya ada berapa orang, dibesarkannya. Saya melihat kebesaran hati orang seperti ini akan diberkati Tuhan. Ada kalanya kita melakukan firman Tuhan penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan keuangan. Saudara, karena ketaatanmu akan firman Allah, maka Tuhan akan berkata kepadamu, hai anakku, beristirahatlah bersama dengan aku. Karena engkau telah melakukan bagianmu. Saya katakan sekali lagi, ada kalanya engkau minta maaf kepada orang yang benar-benar kau tidak salah. Benar-benar dia salah. Benar-benar dia yang menyakitimu. Tapi karena menjaga hubungan baik dalam rumah tangga. Hubungan baik di dalam kerja, dalam teamwork. Engkau berkata, I'm sorry. Enggak selamanya kita minta maaf karena kita salah. Kita benar pun belajar minta maaf. Saya belajar begitu. Walaupun aku tahu aku benar. Dari sudut cerita manapun. Kalau itu tanpa orang bisa benar. Tapi saya belajar mau siapapun orangnya. Kalau untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Dengan istri sama anak-anak, keluarga mertua. Yang beripar, banyak gak cakapan, banyak gak dekat. Saya tidak segan-segan berkata, sacrifice di hatiku. Belajar berkata, I'm sorry, maafkan. Kalau ada yang salah kulakukan. Biasanya mereka akan menjawab, sama-sama saya juga minta maaf. Saya melakukan ada yang salah mungkin samamu. Selesai. Love is sacrifice. Jangan pertahankan diam-diaman. Jangan pertahankan gak cakapan. Jangan pertahankan hubungan yang membeku. Saudara harus bisa mencairkan dengan kasih Tuhan. Berkorban perasaan. Yesus di kayu salib bukan hanya perasaan, diludahi, ditumbuk, dimakotai kawat duri, dicambuk, semua dia terima, semua dia alami. Dia berkorban sampai darahnya habis 3,5 liter. Kenapa? Love is sacrifice. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau sacrifice. Kalau hujan datang, nggak usah kau doakan, oh hujan dalam nama Yesus berhenti. Ada orang sedang berdoa, datanglah hujan, karena mereka udah kekeringan. Harusnya engkau berkata, Tuhan, kalau engkau sudah mati bagiku, apalah hujan ini? Aku akan tempuh. Tentunya kau bijaksana pakai jaket, pakai mantel anti hujan. Artinya apa? Love is sacrifice. Nggak ada uangku ke gereja, Gojek nggak ada duit. Buka dompet, tongpes, kantong kempes. It's okay, kau punya kaki, jalan kaki. Semakin engkau menderita ikut Tuhan, semakin kau diberkati Tuhan. Gak ada uangku, jalan kaki. Saya melakukan itu. Jangan, malas. Saya berdoa samamu, supaya engkau menjadi orang yang mau rajin dan mau berkorban. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, dapatlah menjadi orang yang dapat dipercaya. Bekerja, menaati firman Allah, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Engkau jujur bekerja. Nggak perlu CCTV,
Nggak perlu diawasi sebenarnya hidupmu. Karena ada Roh Kudus yang mengawasimu. Roh Kudus lebih mantap daripada CCTV. Roh Kudus lebih tahu apa yang kau lakukan daripada CCTV. CCTV itu nggak tahu hatimu. Dia boleh melihat gerak-gerikmu. Tapi dia nggak tahu hatimu. Roh Kudus dia tahu hatimu. Dia persis tahu apa yang kau pikirkan. Sehingga lebih canggih CCTV-nya adalah Roh Kudus. Sehingga engkau sebenarnya nggak perlu diawasi. Engkau bekerja dengan excellent, memberikan yang terbaik, jujur. Gadgetmu, jujur. Nggak ada pornografi, nggak ada password yang rahasia sama pasangan. Engkau memberikan kepada pasanganmu. Karena dia dua menjadi satu. Engkau menjadi pribadi yang mentaati firman Allah tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh. Saya berdoa hari ini engkau pulang tanpa mengeluh. Saya berdoa hari ini engkau pulang bersyukur dengan penderitaanmu. Percayalah, lewat penderitaanmu ada berkat, ada kebaikan Tuhan. Percayalah ada promosi Tuhan. Lihat Yusuf diangkat Tuhan. Lewat penderitaan Ayub ada promosi Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, jangan bergaul dengan orang yang suka bersungut-sungut. Kalau ada temanmu suka bersungut-sungut, jaga jarak. Karena dia toxic word. Orang yang beracun. Gak ada orang yang cantik di foto kalau bersungut-sungut. Cobalah kau bersungut-sungut, fotolah. Sekali lagi saya katakan, milikilah ketaatan firman Tuhan. Bahkan engkau berkorban. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban keuangan. Saya percaya orang yang begini diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.